Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Pengertian akhlak secara etimologi. Menurut pendekatan etimologi, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab. Dari bentuk mufradnya kulukun yang menurut logika diartikan budi pekerti, perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Dari bahasa muamalah berasal dari kata amala yuamilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan, peran, dan hikmah. Ibadah dalam pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berkualitas. 1. Peran ibadah. A. Salat untuk mencegah kejahatan dan kemungkaran. Surat Al-Ankabut ayat 45 menerangkan bahwa sesungguhnya salat itu menghalangi dari perbuatan dan kemungkaran. Senantiasa mengingat Allah besar manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. B. Puasa itu menciptakan sifat takwa. Takwa merupakan salah satu budi pekerti yang baik sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Diwajibkan kepada kamu mengerjakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu supaya kamu menjadi orang yang takwa. C. Zakat dapat menempa jiwa yang suci bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 menegaskan bahwa ambillah sedekah zakat dari sebagai harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. D. Haji dapat menghindari kejahatan dan pemusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, dia tidak boleh berkata kotor, berlaku jahat, dan bermusuhan dalam masa melaksanakan ibadah haji itu. C. Hikmah ibadah. A. Syirik. Seseorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. B. Memiliki ketakwaan. Ada dua hal yang melandasi manusia menjadi bertakwa, yaitu cinta atau karena takut. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan, sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. C. Terhindar dari kemaksiatan. D. Berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya. C. Tidak kikir. F. Merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. G. Meraih martabat likah. H. Terkabul doa-doanya. I. Banyak saudara. J. Memiliki kejujuran. K. Berhati ikhlas. L. Memiliki kedisiplinan. M. Sehat jasmani dan rohani. Peran dan hikmah akhlak dalam pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berkualitas. 1. Peran akhlak. A. Akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. B. Menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. C. Seseorang yang mempelajari ilmu ini akan memiliki pengetahuan. D. Ilmuwan akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan. E. Terhindar dari perbuatan buruk. F. Dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hikmah akhlak. A. Memajukan rohani. B. Menuntut kepada kebaikan. C. Memberi kesempurnaan iman. D. Memperoleh keutamaan. Merupakan kebutuhan primer dalam keluarga di akhirat. Peran dan hikmah muamalah dalam pembentukan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berkualitas. 1. Peran muamalah. A. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang memiliki hak milik orang lain. B. Penjual dan pembeli dapat memenuh kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. C. Masing-masing pihak merasa puas menjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang
sedangkan pembeli memberikan uangnya dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. D. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang batil. E. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. F. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Hikmah muamalah. A. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. B. Menjauhi riba. C. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. D. Menjaga kehalalan rezeki. E. Produktivitas dan perbuatan ekonomi. F. Silaturahmi dan memperbanyak jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.